Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Bapak Ibu Guru Hebat se-Nusantara. Perkenalkan saya Dwi Adhika Mintadi, calon guru penggerak Angkatan 8 dari kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada koneksi antar materi modul 2.3 ini, calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Menjawab pertanyaan pertama, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi? Setelah mempelajari modul 2.3 ini, saya sangat senang sekali karena mendapatkan suatu pengalaman baru, yakni bagaimana saya dilatih untuk bisa menjadi coach bagi orang lain, baik coach untuk teman sejawat maupun coach untuk siswa. Berkenaan dengan peran saya sebagai coach di sekolah, saya senantiasa berusaha untuk bisa menjadi coach yang baik. Sebagai coach untuk teman sejawat, saya senantiasa berusaha menjadi mitra yang dapat dipercaya dengan sikap yang humble. Sebagai coach untuk siswa, saya senantiasa berusaha untuk dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bekal ilmu yang saya dapat dari modul 2.3 ini mengenai coaching, saya dapat dengan mudah membantu mereka untuk menguraikan masalah dan menemukan solusi sendiri yang akan dicapai untuk tujuan tertentu. Berikut adalah keterkaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi. Materi pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individual siswa dalam belajar. Dalam hal ini, seorang coach dapat membantu guru atau rekan sejawat dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Coach dapat memberikan pertanyaan pemantik yang berbobot sehingga coach memunculkan ide dan kreativitas sendiri dalam merancang materi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswanya. Selanjutnya, bagaimana keterkaitan coaching dengan pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional adalah bagian penting dari pengembangan siswa secara holistik. Coach di sekolah dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka melalui pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Coach dapat memberikan dukungan dalam hal ini dengan membantu siswa mengidentifikasi dan mengelola emosi mereka, meningkatkan kemampuan interpersonal, membangun hubungan yang positif dengan teman sebaya, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam mengatasi konflik. Dalam hal ini, coach dapat membantu guru dalam melaksanakan program pembelajaran sosial dan emosional di sekolah. Coach dapat bekerja sama dengan guru dalam mengembangkan program pembelajaran sosial dan emosional yang terintegrasi dengan kurikulum dan memfasilitasi kegiatan dan program sosial dan emosional di sekolah. Menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterampilan coaching memiliki keterkaitan yang erat dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, seseorang harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengelola tim, serta membantu anggota tim dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keterampilan coaching sangat relevan dengan pengembangan kompetensi pemimpin pembelajaran. Dan berikut beberapa keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama, kemampuan untuk mendengarkan dan memberikan dukungan. Yang kedua, kemampuan untuk mengembangkan keterampilan dan potensi anggota tim. Dan yang ketiga, kemampuan untuk mengelola konflik. Untuk selanjutnya, saya akan mengulas poin A yang berkenaan dengan pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar saya. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Pada modul ini, saya mempelajari coaching untuk supervisi akademik yang mana merupakan kegiatan berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran yang dilakukan secara kolaborasi, berfokus dan berorientasi pada solusi, di mana coach memfasilitasi peningkatan performa mengajar dari seorang coacher. Adapun prinsip-prinsip coaching yang perlu diperhatikan dalam rangka memberdayakan orang lain, yakni prinsip kemitraan, prinsip kreatif, dan memaksimalkan potensi.
Dalam modul ini, saya juga mendapatkan materi pembelajaran baru berkenaan dengan kompetensi inti coaching, yakni kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya, materi baru yang saya dapatkan lainnya adalah bahwa untuk percakapan berbasis coaching seyogyanya menggunakan alur Tirta, yakni T. Tujuan umum. Pada alur ini, coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. I. Identifikasi. Pada alur ini, coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. R. Rencana aksi. Pada alur ini, coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat oleh coacher. Dan T. Tanggung jawab. Pada alur ini, coacher membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Sementara itu, ada 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Emosi yang dirasakan diantaranya adalah 1. Saya merasa bersyukur dan bangga karena telah diberikan kesempatan mendapatkan materi ini. 2. Saya merasa termotivasi dan tertarik untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang coaching untuk supervisi akademik, dan semakin banyak melakukan praktik coaching, maka akan semakin terasa kemampuan kita sebagai coach untuk hadir penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga, saya sedikit merasa cemas karena khawatir tidak dapat mempraktikkan atau menerapkan dengan baik. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Hal yang sudah baik adalah memperoleh pemahaman dan pencerahan tentang materi coaching untuk supervisi akademik dan sudah mempraktekkannya dengan menggunakan alur Tirta, baik itu sebagai coach, coacher, maupun sebagai observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Hal yang perlu diperbaiki adalah langkah-langkah yang baik dan bijak pada mengajukan pertanyaan pemantik yang berbobot kepada coacher. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi adalah mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik yang mampu menjadi coach dan melakukan coaching bagi orang-orang di lingkungan sekitar. Berikut ulasan saya terhadap poin B berkenaan dengan analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaan kritis yang saya ajukan adalah, bagaimana mewujudkan supervisi akademik dengan menggunakan prinsip coaching sepenuhnya? Karena selama ini, supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah identik dengan penilaian kinerja guru di dalam kelas saja saat melakukan proses pembelajaran ke siswa. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Dari saya, muncul pemikiran, seorang kepala sekolah seyogyanya perlu melaksanakan supervisi akademik yang dapat mengidentifikasi kebutuhan, pengembangan kompetensi diri, dan orang lain dengan tepat. Oleh karena itu, diperlukan paradigma berpikir yang memberdayakan agar pengembangan diri dapat berjalan secara berkelanjutan dan terarah. Salah satunya dengan paradigma berpikir coaching. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Yang menjadi tantangannya adalah, bagaimana jika kepala sekolah belum memiliki pemahaman dan keterampilan coaching untuk supervisi akademik? Menganalisis memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif pemecahan masalah, bagaimana jika kepala sekolah belum memiliki pemahaman dan keterampilan coaching untuk supervisi akademik, adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai calon guru penggerak memberikan laporan hasil evaluasi dan rekomendasi dari program guru penggerak yang telah diikuti,
yang sekiranya bisa diterapkan di sekolah. Yang kedua, berbagi pemahaman dan pengalaman coaching untuk supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Dan yang ketiga, mempraktikkan coaching dengan rekan sejawat untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid dan mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Dan selanjutnya, ulasan saya untuk poin C berkenaan dengan membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Sebelum mempelajari modul 2.3 ini, saya memaknai coaching sebagai aktivitas membimbing murid dan atau guru terhadap suatu keterampilan tertentu. Misalnya, membimbing guru dalam mengoperasikan komputer atau membimbing murid untuk kegiatan lomba-lomba. Penerapan di masa mendatang. Coaching merupakan proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis. Melalui coaching, seorang coach dapat memfasilitasi peningkatan performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coacher. Coaching sendiri bertujuan untuk menuntun coacher agar dapat menemukan ide baru atau cara dalam mengatasi tantangan yang sedang dihadapinya atau mencapai tujuan yang dikehendakinya. Jadi, bukan hanya sekedar pendampingan kegiatan lomba atau pendampingan pelatihan, namun bisa diterapkan lingkup lebih luas lagi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktek coaching, yang harus memaksimalkan potensi coacher agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Pada modul 2.2, dalam proses pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi kondusif. Saat melakukan coaching pun, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan coaching. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar program guru penggerak. Sebelum mempelajari teknik coaching, saya hanya fokus pada pemberian materi pembelajaran dan penggunaan metode pengajaran yang sudah terbiasa. Sehingga saya belum terbiasa untuk mengetahui kebutuhan belajar masing-masing siswa secara individu dan meresponnya dengan cara yang sesuai. Selain itu, siswa juga belum terbiasa untuk memberikan umpan balik konstruktif secara teratur dan berusaha untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah belajarnya sendiri. Untuk saat ini, saya belum melaksanakan percakapan coaching dengan murid. Namun, setelah melihat coaching yang dilaksanakan oleh guru dengan murid melalui media sosial YouTube, saya akan menerapkannya dengan murid di kelas. Demikian uraian pemaparan penugasan koneksi antar materi modul 2.3 ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.